warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, NIM T 2019-1202. Institut Agama Islam Negeri Jember. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas A5. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teori belajar dan pembelajaran. Di samping itu, saya berharap video ini bermanfaat bagi kalian semua yang senantiasa setia mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sebelum memulai pada pembahasan, saya mohon izin untuk memutar intro terlebih dahulu. Tujuh penyebab, akibat, dan solusi malas belajar. Penyebab siswa malas belajar. Pertama, beban sekolah. Bayangkan saja jika dalam sehari siswa dihadapkan lebih dari 5 mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, cara mengajar. Pembelajaran yang cenderung membosankan dan monoton dapat menurunkan minat dari pelajar itu sendiri. Yang ketiga, masalah pribadi. Jika siswa malas, maka perlu ditelusuri apakah ada masalah tertentu yang mengakibatkan siswa berperilaku demikian. Yang keempat, tidak ada yang jadi panutan. Yang kelima, cara penyampaian. Mungkin secara tidak sadar, bapak atau ibu guru atau bisa jadi kedua orang tua pernah mengucapkan kalimat yang membuat siswa itu tidak nyaman. Yang keenam, belum menemukan cara belajar yang tepat. Yang ketujuh, pacaran. Maraknya pacaran di kalangan pelajar, bahkan di usia SD, membuat hal ini menjadi semacam tren. Waktu yang seharusnya dialokasikan untuk belajar terpakai untuk chat dan telepon sang pacar. Akibat dari malas belajar. Yang pertama, nilai akan rendah. Malas belajar biasanya menyebabkan diri menjadi malas mengerjakan tugas dan malas ke sekolah, sehingga nilai yang Anda peroleh menjadi rendah. Yang kedua, mengecewakan banyak orang. Kedua orang tua yang sudah banting tulang menyekolahkan, namun yang mereka dapatkan hanyalah kekecewaan. Yang ketiga, kurangnya ilmu. Orang yang malas membaca tentu akan cenderung memiliki wawasan yang rendah dan mudah ketinggalan informasi. Yang keempat, sulit mengerjakan soal. Yang kelima, sulit menjadi juara. Yang keenam, menjadi nakal. Malas belajar tentu akan menyebabkan minimnya akan pengetahuan dan cenderung menjadi siswa nakal. Yang ketujuh, malas beribadah. Seseorang yang malas tentu akan merasa berat hati dalam melakukan apa saja termaksud dalam beribadah. Bersiaplah, Anda akan mendapatkan dampak negatif, yaitu lemahnya iman, tidak mendapat anugerah dari Allah, dan akan selalu dibayangi akan rasa takut. Solusi atau jalan keluar. Yang pertama, fokuskan pikiran pada konsekuensi yang akan diterima jika Anda tidak belajar. Yang kedua, buat rencana belajar. Jika Anda tidak memiliki rencana belajar, maka
bisa dipastikan Anda akan menghindari kegiatan aktivitas belajar. Yang ketiga, pilihlah tempat yang bisa membuat Anda nyaman saat belajar. Yang keempat, jauhkan segala bentuk distraksi, yaitu dengan menjauhkan segala hal yang dapat membuat fokus Anda terganggu ketika belajar. Televisi, handphone, dan internet adalah 3 di antara banyak hal yang harus Anda pastikan tidak berada di dekat Anda saat belajar. Yang kelima, slow aja alias pelan-pelan. Artinya adalah kita tidak perlu terburu-buru dalam belajar. Yang keenam, beri penghargaan pada diri Anda sendiri ketika Anda berhasil melawan rasa malas belajar yang timbul dari dalam diri. Hargai keberhasilan itu dengan cara memberikan diri Anda sebuah penghargaan. Solusi yang ketujuh ialah dari guru. Guru sebaiknya menerapkan teori kognitif dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif ini adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal dan tidak akan membosankan, tetapi yang lebih penting adalah seorang peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang dia lakukan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.